Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh dan kawan-kawan. Saya perwakilan dari salah satu perwakilan dari kelompok pencipta usaha baru yaitu Big Nash, dan di sini saya sudah bersama salah satu orang yang berkecimpung di dalam dunia bisnis yang sama seperti yang kita buat tugas pencipta usaha baru ini. Oke, kita langsung kenalan sama ownernya. Selamat siang Kak, perkenalan saya Dava. Gue Raffi. Oke, kita dengan Kak Raffi. Jadi Kak Raffi kan basicnya itu sama-sama buka usaha yang satu tipe lah sama usaha yang saya dan rekan-rekan saya buat, yaitu chicken burger. Jadi itu mirip-mirip. Jadi di sini aku pengen nanya nih Kak, menurut Kakak kita tuh kan bikin bisnis model kanvas. Nah, dari bisnis model kanvas itu ada yang pengen aku tanyain sih, pribadi aku yang pengen aku tanyain. Seperti yang aku udah kirim PPT-nya ke Kakak soal Big Nash itu, aku tuh pengen nanya soal customer segment. Di customer segment itu kita masukin customer segment kita itu ada anak SMA sampai anak kuliahan. Mungkin di kisaran umur 18 sampai 25 tahunan itu masih masuk customer segment kita, dan juga ada pecinta pedas, karena burger kita ini basicnya burger pedas gitu loh, kayak yang levelnya itu bisa diatur. Menurut Kak Raffi sendiri nih, customer segment yang kita buat itu udah benar, atau emang menurut Kak Raffi sendiri ada customer yang harus kita jangkau lagi gitu buat nikmatin burger yang kita buat? Menurut Kakak gimana Kak? Jadi kalau menurut saya, sebelum nanya ada yang lebih terjangkau apa enggak, lebih saya mau tanya sebenarnya modal ketika mau awal mulai bisnis ini udah berapa dulu. Oke. Jadi ketika misalkan lu udah nge-spend modal sekian, misalkan sekian ratus puluhan juta atau misalkan ratusan juta, itu bisa lebih ke expand bagaimana bisnis lu bisa bernafas sampai berapa tahun gitu. Jadi kita bisa ngitung BEP-nya per tahun. Jadi kalau misalkan modal lu budget ngepres, itu menurut gua segmen sini tuh udah pas. Jadi lu nggak perlu yang neko-neko yang emang harus lu iklanin sana sini, nggak harus campaign sana sini. Jadi menurut gua udah pas sih. Tapi kalau misalkan lu pengen lebih exploit lagi untuk di bidang usaha lu harus bisa nge-spend duit itu lebih, karena menurut gua yang campaign paling terbaik adalah iklan. Oke, jadi kalau misalnya, jadi menurut Kak Raffi ini customer segment kita tuh udah benar, tapi dengan budget yang lumayan ngepres gitu ya, untuk ukuran budget yang kita punya di seumuran kita sekarang, berarti customer segment yang kita jangkau itu udah benar ya. Kalau mau lebih besar lagi berarti harus ada modal yang besar lewat ngejangkau itu lewat iklan berarti. Benar, jadi kayak sebenarnya udah harus iklan juga buat lo nge-spend, tapi lo harus bisa mempersiapkan bagaimana suntikan modal itu harus tetap berjalan. Karena rata-rata yang gue pernah alami, bisnis rame itu ketika 3 bulan. Jadi awal bulan pertama itu orang pada FOMO, penasaran. Nah, bagaimana pertanyaan gue, ketika next setelah 3 bulan bisnis lu bisa bertahan apa enggak, bisa stay apa enggak. Ketika misalkan usaha lu itu rukonya bukan punya lu sendiri, berarti kan cost biaya pengeluaran itu lebih besar. Tapi mungkin bisa dikatakan ketika ruko itu punya lu sendiri, itu mungkin lu bisa bertahan walaupun pembelinya sepi. Jadi seperti itu. Jadi ketika misalkan alangkah baiknya ketika lu grand opening, terus lu bisa membaca pasar 3 bulan atau 1 tahun ke depan, seberusaha mungkin lu harus bisa mencatat kedatangan pelanggan setiap harinya. Karena buat apa? Ketika datang pelanggan itu bisa menunjukkan kapasitas penjualan kita, profit kita, margin kita tuh berapa. Jadi ketika misalkan pelanggan datang, kita tuh bisa nentuin per hari ini tuh orang berapa, hari esok berapa, bulan ke-1 berapa, bulan kedua berapa, dan bulan ketiga berapa, seterusnya. Jadi kita bisa mengolah nih bagaimana apa sih yang salah ketika setiap bulannya. Jadi ketika misalkan sepi, hari-hari sepi itu penyebabnya apa sih, masalahnya apa sih gitu sih. Oke, jadi menurut Kak Raffi ini segmentasi kita udah benar, tapi emang kita menyesuaikan budget dengan budget segitu, mungkin segmentasi kita yang kita buat itu udah benar ya, yang buat kita jangkau. Oke, terima kasih Pak Teguh. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Halo Pak Teguh, perkenalkan saya Christopher Inarjani Wono. Kali ini saya akan menyambung pertanyaan dari rekan saya Dava ke Mas Raffi ya? Iya, betul. Oke, jadi pertama-tama kali ini saya akan menanyakan tentang channels dari Big Nash ini. Jadi yang pertama itu kita dari tempat penjualan itu ada dine in, itu bisa makan di tempat, terus kita bisa take away, terus kita bisa jual juga lewat online delivery food, misalnya Grab atau GoFood atau Shopee Food. Terus
Yang kedua itu komunikasi dan promosi. Jadi kita mempromosikan Bigness ini dari sosial media, itu Instagram, TikTok, dan juga kita mencantumkan nomor WA juga, nomor WhatsApp. Terus ada promo loyalty ini rencananya juga kita pengen adain dengan promo gratis 1 burger untuk setiap 5 kali pembelian. Terus ada channels customer feedback dan retention, itu kita jadi Google review dan online food rating. Terus survei gitu singkat ke customer pakai QR code gitu. Jadi menurut Mas Raffi gimana? Mungkin gue harus tanggepin yang pertama sih, yang poin pertama, dari poin pertama dulu ya. Poin pertama. Jadi sebelum itu gue pengen nanya dulu nih, ketika lu misalkan membuka usaha yang mungkin akan menyerupai gue, itu lu akan punya feeling bertahan berapa lama di usaha lu? Feeling sih mungkin akan lama ya, karena kan kita menjawab juga masalah itu dari anak-anak muda yang suka makan fast food, burger, terus banyak juga pecinta pedas itu. Terus juga harga kami ramah di kantong umur-umur mahasiswa, jadi menurut kami akan lama lah bisnis ini. Oke. Jadi kenapa gue nanya kayak gitu, karena mungkin kita bisa melihat lah seperti kayak burger-burger kayak Burger King yang besar, terus juga ya kayak misalkan McD juga ada burgernya, AW juga ada burgernya. Maksud gue, ketika lo mau buka usaha, lo harus bisa ngeliat celahnya di mana. Kenapa harus bisa ngeliat celahnya di mana? Ketika lo harus bisa membedakan tuh STP-nya. Jadi target lu, ketika lu udah target, positioning lu apa lagi? Jadi ketika misalkan lu mau buka usaha, lu mau fokus di 2 tempat nih kan, kalau gue baca kan dari identik gue. Menurut gue itu akan memperbesar pos lu atau bahkan nanti memperkecil. Jadi makanya tadi gue udah bilang sama Dava di awal, rata-rata 3 bulan pertama orang tuh pada FOMO. Jadi setelahnya tuh harus memikirkan ketika misalkan pas berjalan, kayak misalkan listrik, air tapi pelanggan nggak ada, itu harus lu pikirin tuh bagaimana nanti ke depannya gaji karyawan, bukan karyawan. Nah maksudnya menurut gua sebenarnya dan identik gua itu bisa fleksibel lah. Tapi kalau untuk zaman sekarang, ketika lu bisa melihat celah satu aja, kayak misalkan lu bisa fokus di online, menurut gua online udah cukup. Karena banyak kok, kayak misalkan contoh di dekat rumah gua PMP ternyata masuk gang. Jadi sebenarnya tempat itu nggak mempengaruhi, lu harus bisa berjualan gitu. Dimanapun menurut gue lu bisa berjualan sih. Jadi bagaimana kita menjual produk itu agar bisa dapat kesan lah ya di si pembeli itu. Benar-benar. Terus ya nomor 1 aja ya Mas. Nomor 1. Nah kalau misalkan poin nomor 3 sih promo loyalty. Nah, ketika misalkan lu udah memikirkan apa di sini kan promo gratis 1 burger untuk 5 kali pembelian. Iya, betul. Di situ tuh lu udah menentukan belum, kayak misalkan kerugiannya berapa ketika misalkan ada promo itu, dan lu bisa bertahan nge-spend untuk iklan lu di campaign ini itu tuh sampai berapa, dan sampai bulan apa. Sebenarnya ini harus diperjelas nih. Jangan sampai ketika lu misalkan terus berjalan setiap harinya ini promo loyalty, ternyata pemasukan lu itu jauh besar. Justru bengkaknya tuh di mengeluarkan promo loyalty ini. Jadi misalnya dia tentukan waktunya dari waktu opening itu misalnya 3 bulan gitu aja. Oke. Sebenarnya kalau misalkan outlet itu rame, itu misalkan promo loyalty ini bisa digunakan setiap hari bisa. Cuman itu kembali lagi untuk modal lu awal, apakah cukup untuk bertahan sampai 1 tahun. Ketika lu adain promo loyalty ini. Mungkin sekian dari yang channel. Terus selanjutnya dari value proposition. Itu ada masalah, jadi kami menjawab masalah itu kan dari kebanyakan mahasiswa kan butuh makanan yang cepat, terus enak dan terjangkau harganya. Pilihan di sekitar kampus sering mahal, jadi mahal dan tidak higienis atau rasanya biasa aja. Jadi kami memberi solusi dengan adanya Burger Nashville ini, menawarkan burger ayam pedas yang khas Nashville itu, yang segar, lezat dan cepat disajikan dengan harga yang ramah di kantong mahasiswa. Lalu keunggulan dari Bigness ini sendiri itu burger lokal rasa Nashville, pedas, renyah dan pas di kantong mahasiswa. Jadi gimana menurut Mas Raffi kalau tentang value proposition ini?
Jadi kan kalau misalkan solo production berarti kan ada keunggulan ya Iya, di betul. produk lu itu sendiri. Iya. Jadi keunggulan lu itu adalah ketika burger lokal tapi pedas gitu ya. Iya. Dan itu mungkin target pasar lu tuh mahasiswa. Umur Iya, iya. berarti gen-gen anak Iya, muda betul, gitu berarti iya. ya. Kalau menurut gue sih cocok sih karena terus terang gue juga suka pedas. Karena menurut gue di Indonesia itu rasa pedas itu udah autentik Iya, ya. udah Artinya melekat lah ya. Udah melekat lah. Kayak lu kalau makan nggak pedas kayak ada yang kurang Iya, gitu ya. betul, betul. Menurut gue ketika misalkan keunggulan lo di situ, menurut gue udah sebagai keunggulan tapi harus bisa dibedakan lagi. Ketika pedas itu lo harus memfokuskan pedasnya itu emang menunya pedas semua, Iya, iya. atau mungkin ada rasa-rasa keju, jadi ada varian lainnya ndak. Jadi kita juga menjangkau customer yang tidak suka pedas. Bener, Oh, karena iya, menurut oke, gue kesempatan itu bisa datang ke orang siapapun. Oh, iya, betul, Jadi betul. ketika lu boleh ya, boleh sih kita misalkan kita positioning orang yang suka pedas. Iya, iya. Tapi kalau misalkan dia datang penasaran, misalkan nih hotel itu rame, Iya. orang-orang pada FOMO, ternyata dia nggak suka pedas, terus gimana? Itu menurut gue sayang Oh, iya, sih. iya. Itu Jadi kalau harus- misalkan iya. ada pelanggan yang memang datang untuk membeli penasaran, kalau bisa kita menyediakan yang mungkin dia inginkan gitu. Oke, oke. Mungkin kita lanjut lagi ke customer relationship ya. Ini yang terakhir dari saya. Itu personal interaction. Jadi kita menyediakan pelayanan yang ramah dan cepat disertai sapaan akrab sebagai sesama mahasiswa ya, agar bisa mempunyai relasi yang bagus dengan customer. Terus adanya online engagement, itu kita aktif di sosmed untuk promosi, juga interaksi lewat DM dan story. Terus kita juga ada feedback dan improvement, itu kita menerima saran dari pelanggan melalui survei online dan respon cepat di chat. Adakah yang pengen direvisi dari Udah cukup bagus sih menurut gua, bagus. Tapi ada satu hal yang bisa gua tambahin. Ketika misalkan customer datang, kalau bisa tuh nggak cuman itu feedbacknya di online apa offline? Paling kami ini sih Kak, dari Google review, terus kita nyediain QR terus ntar nyambungnya ke Gform gitu untuk evaluasi. Itu udah cukup bagus sih. Mungkin bisa tadi kan ada promo royalty gitu Iya, iya. ya. Yang mungkin bisa disisipkan ketika promo royalty itu bisa ditambahin untuk rating Google Oh, di oke, awal-awal. oke. Jadi Iya, untuk iya. membentuk branding dulu tuh kuat gitu. Oh, iya, Pasti kan oke, orang oke. zaman sekarang kan ngeliatnya dari Google review kan. Iya, iya, iya. Itu sih. Tapi kalau misalkan yang lain sih udah oke sih menurut gua. Oh, udah oke, oke. Oke, terima kasih Mas Raffi. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya oleh teman saya. Berapa menit itu? Dan sebelumnya Mas Raffi, perkenalkan nama saya Muhammad Raya Hadamandenda dari pertanyaan ketiga kelompok Bignes ini. Saya pengen nanyain di bagian yang sakral ya dalam berbisnis, yaitu di konstruktor. Oh, Mas Ya, seperti yang udah saya kirim, apakah di bagian ini ada perbaikan? Karena kan kita sebagai mahasiswa pasti bakal ngepres budget ya kan? Ngepres ya. Ngepres. Mungkin Mas Raffi bisa lihat apakah ada yang perlu apakah ada yang bisa yang di press atau diperbaiki. Nah, ini sih gua tertuju ke poin nomor 4 sih, gaya marketing. Oh iya. Jadi pas di iklan media sosial itu tuh menurut gua dengan budget 100.000 itu cuma bisa dalam seminggu. Nah, dalam seminggu itu paling lu bisa memposisikan lagi tuh ketika lo ads lu berjalan itu lu mau mengkotakan wilayahnya ke daerah mana. Misalkan lu buka di daerah Jakarta Timur. Saran gua dengan budget 100 ini lu harus bisa tuh melihat apa ya? Sebutannya kayak peluang lah. Lu bisa memposisikan ads lu itu di Jakarta Timur doang apa seluruh Indonesia. Tapi sepengalaman gua 100.000 itu kurang karena ya kembali lagi kalau misalkan lu lebih pengen expand ke depan untuk iklan ya, itu 100.000 itu budget yang paling minim banget. Itu cuma mungkin bisa seminggu. Itu yang pertama. Kalau yang lain-lainnya dengan mungkin kayak nomor poin pertama ya, investasi modal awal. Iya. Itu kan totalnya 2.262 ya. Iya. Menurut gue udah paling minim sih, paling minim. Buat mahasiswa. Udah paling minim sih. Kalau untuk fixed cost-nya kayak sewa tempat, listrik, menurut gue terus bisa pinter-pinter nego lagi sih. Menurut gue nggak harus tempat yang di ruko-ruko kayak gini. Menurut gue awal-awalan yang tadi gue bilang di Dapa sama temen lu tadi yang satunya, kalau bisa buka di online aja dulu. Itu untuk memangkas budget lu sih.
gitu. menambah biaya lah ya. Jadi lu bisa mengalokasikan budget yang seharusnya buat sewa tempat, mungkin bisa arahinnya ke iklan ini, ads ini. Menurut gue sekarang iklan itu gratis ya. Lu bisa post di TikTok, berharap bisa FYP. Nah, lu mungkin bisa mempelajari atau ya jika lu punya temen yang tahu lah konten kreator kayak gimana, marketing di sosmed itu gimana, kalau menurut gua banyak belajar sama dia sih, gitu sih. Nah, kalau gue sih lebih ke ininya sih, di fixed cost-nya sih. Fixed cost-nya. Ini sewa tempatnya menurut gue kemahalan nih. Terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Mungkin menurut Mas Raffi itu masih bisa buat dipress lagi. Bisa. Lu nyari tempat yang mungkin sebenarnya kayak pinter-pinter lu nego sih. Nego sama mungkin pengelola di situnya gimana. Jadi ketika misalkan 1 juta ini bisa lu alokasikan, atau gini, lu awal-awalannya itu perjanjian sama preman di situ. Mungkin bisa bayar di 3 bulan selanjutnya, tapi lu harus bisa berani nekat nih 1 juta ini lu alokasikan ke biaya marketing. Gitu. Jadi bener-bener makanya tadi gua awal nanya seberapa besar feelingnya di usaha lu ini. Ketika lu yakin, jor-jorin aja. Gitu. Oke. Di situ pertanyaan buat pesertanya. Lebihnya makasih karena udah meluangkan waktu buat kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih Mas. Ya. Oke, kali ini saya sedang bersama beberapa teman saya yang menjadi target pasar dari bisnis kami yaitu Bignes. Kebetulan mereka kalangan mahasiswa juga. Oke, di sini kami punya usaha Bignes, itu burger Nashville gitu yang ayam pedas. Kira-kira kalau dijual dengan harga 25.000 masuk nggak? Nah, kalau buat saya sih 25.000 masih affordable sih. Masih affordable ya. Oke. Ya, saya sama jawabannya masih affordable juga, tapi tergantung sizing juga sih buat semua orang. Oh, jadi tergantung ukurannya ya. Kalau yang di ujung? Menurut gue juga sama, mereka berdua masih affordable. Oke, jadi rata-rata kalangan mahasiswa ini mengatakan kalau harga burger Nashville ini di harga 25.000 masih aman.